Assalamualaikum Bu Nura. Waalaikumsalam Mbak Amel. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Cuman beberapa hari kemarin habis sakit Bu. Oh alah, sakit apa Mbak Amel? Ya mungkin kecapean Bu. Biasa. Kecapean. Apa? Kecapean kenapa Mbak Amel? Banyak kegiatankah akhir-akhir ini? Ya itu sih Bu. Kan sibuk kuliah sama tugas-tugas kuliahnya juga banyak. Terus ya jadi kebanyakan tenaganya kebanyakan buat nugas. Sampai jarang tidur juga. Gitu. Jadi selama Mbak Amel menjalani tugas ini, apakah Mbak Amel seperti merasa tertekan atau bagaimana? Atau mungkin sakit yang Mbak Amel alami ini merupakan efek karena Mbak Amel terlalu lelah mengerjakan tugas? Ya mungkin karena stres juga ya Bu ya, dan sayanya sendiri juga nggak bisa membatasi gitu. Jadi saya berpikir bahwa ya saya bisa terus ngerjakan gitu. Tapi di sisi lain ternyata hal itu nggak baik buat saya sampai saya sakit gitu. Kalau begitu mengenai bahasan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Amel bahas? Lebih ke ini sih Bu, karena saya kan gimana caranya supaya saya sendiri tuh bisa apa ya, setidaknya kalau ada banyak tugas itu saya bisa lebih mengelola, maksudnya mengelola emosi saya, stres saya sendiri itu supaya nggak sampai buat saya itu berdampak buruk gitu loh Bu, supaya nggak sampai saya sakit ya gitu sih Bu. Berarti lebih ke itu ya Mbak Amel. Mbak Amel ingin mengetahui mengenai cara-cara untuk bisa mengatasi stres agar Ya, bisa menghadapi tugas-tugas Mbak Amel dengan lebih tenang gitu ya. ya soalnya kemarin juga saya kepikiran sekali Bu dengan tugas, takut kalau tugasnya nggak selesai itu sampai makanya waktu itu ya saya waktu sakit itu sempat benar-benar ngedrop itu gara-gara saya kepikiran banget sama tugas-tugas itu gitu. Kalau begitu Mbak Amel, apa bisa langsung dimulai saja proses konselingnya? Iya Bu, bisa. Sebelumnya, mengenai proses konseling sendiri, apakah Mbak Amel sudah memahami ini? Sebentar ya Bu ya. Sebentar. Iya. Iya Bu, bisa diulangi Bu. Jadi terkait proses konseling ini, saya rasa Mbak Amel sudah lebih memahami ya dari pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya. Apakah benar? Iya Bu, ya sudah tahu. Ya. Kalau begitu terkait dengan proses konseling ini, kita dapat menjalankan ini selama durasi kurang lebih 30 sampai 45 menit, Mbak Amel. Apakah Mbak Amel Ya, bisa? bisa Bu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan permasalahan yang Mbak Amel sampaikan tadi, Mbak Amel menyebutkan bahwa beberapa hari yang kemarin itu Mbak Amel sempat mengalami sakit fisik, ya. Iya. Nah, kemudian menurut Mbak Amel ini ada kaitannya mungkin karena terlalu lelah mengerjakan tugas, karena banyak tugas, Mbak Amel juga merasa tertekan dengan hal ini gitu. Begitu Mbak Amel? Ya. Iya Bu, benar. Nah,
Untuk itu dalam proses konseling ini kita akan menggunakan strategi dalam pendekatan konseling kognitif behavior terapi, yaitu strategi stress inoculation training atau strategi pelatihan suntikan stres. Nah, kenapa kita sebut dengan stress inoculation atau suntikan stres? Hal ini menurut Michenbaum ini berkaitan dengan bagaimana dengan kita memperoleh pengenalan mengenai stres secara lebih awal dan dalam bentuk stres yang lebih ringan, diharapkan ke depannya saat kita mengalami permasalahan yang buat kita merasa stres, hal ini akan membuat kita menjadi lebih tangguh. Seperti itu Mbak Amel. Iya, Bu. Nah, kemudian terkait pelaksanaan stress inoculation training ini, kita akan melaksanakan 3 fase inti. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu kepada Mbak Mel mengenai hakikat stres. Kemudian kita akan melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam mengatasi stres. Dan yang terakhir berkaitan dengan penugasan di rumah serta tindak lanjut. Apa bisa kita mulai? Bisa, Bu. Kalau begitu, pertama-tama seperti biasa, kita akan melakukan identifikasi terhadap perasaan Mbak Amel tentang aspek kognitifnya, aspek behaviornya, dan aspek perasaan. Nah, terkait stres yang Mbak Amel alami ini, kan berkaitan dengan ranah pendidikan ya Mbak Amel? Iya. Nah, stres ini kemudian akan kita sebut sebagai stres akademik, yakni stres yang terjadi pada lingkungan pendidikan, di mana faktor-faktornya pastinya berkaitan dengan apa yang kita terima dalam proses pembelajaran. Nah, di sini terkait aspek kognitifnya atau pikiran, bagaimana pikiran Mbak Amel sendiri terhadap mungkin yang seperti disebutkan Mbak Amel tadi tentang pikiran Mbak Amel terhadap tugas-tugas yang diperoleh oleh Mbak Amel semasa kuliah. Bisa Mbak Amel jelaskan? Tentang pikiran-pikiran saya ya, Bu ya? Iya. Ya, kalau saya kemarin sih, saya mikirnya ya semakin banyak tugas itu berarti ya saya harus cepat nyelesain, pokoknya nggak mau tahu gimana caranya, sampai nggak tidur pun juga saya bakalan belain, yang penting tugasnya selesai. Tapi saya nggak mikir tentang resikonya buat diri saya sendiri. Jadi saya mikirnya ya kalau ada tugas saya terus kerjakan aja tanpa berpikir dampak negatifnya sama diri saya itu apa gitu, Bu. Dan saya pun juga takut mikirnya ya takut kalau tugas itu nggak selesai kalau nggak segera diselesaikan gitu. Baik. Kalau begitu terkait stres ini dalam pemikiran Mbak Amel, hal ini menjadikan Mbak Amel selalu berpikiran untuk merasa pesimis dalam mengerjakan tugas, kemudian mengganggu konsentrasi Mbak Amel, kemudian apakah hal ini juga mengganggu Mbak Amel dalam hal memandang suatu, kemudian Mbak Amel pada biasanya memandang suatu hal secara positif, di saat Mbak Amel merasa tertekan, malah Mbak Amel akan memandang suatu itu dari sisi yang negatif. Apakah begitu, Mbak Amel? Iya, Bu. Nah, kemudian untuk dari sisi sisi emosinya sendiri atau afektif,
saya lihat, saya dengar dari penjelasan Mbak Amel tadi, Mbak Amel merasakan gejala mengenai gejala gelisah, cemas, serta kemudian untuk aspek fisiknya sendiri, saya simpulkan Mbak Amel mengalami kesulitan untuk tidur dikarenakan rasa stres yang Mbak Amel sedang alami ini. Apakah itu benar? Iya, Bu, benar. Nah, kalau begitu kita sudah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan stres akademik yang sedang Mbak Amel alami. Selanjutnya, saya akan masuk ke sesi atau tahap edukasi. Edukasi yang dimaksud di sini adalah saya akan mengedukasi Mbak Amel terkait hakikat stres, kemudian faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan stres, serta cara-cara yang bisa Mbak Amel ambil untuk bisa menghadapi stres. Nah, hakikat stres sendiri ini berkaitan dengan respon tubuh kita saat menghadapi suatu keadaan yang bersifat bahaya atau menjadi ancaman ataupun tekanan bagi tubuh kita. Nah, stres yang tubuh dalam menanggapi stres tersebut, tubuh kita ini bereaksi secara fisik, mental, dan emosional seperti yang sudah kita identifikasi di awal tadi. Nah, kemudian terkait faktor-faktor penyebab stres akademik itu biasanya terdiri dari beberapa hal seperti entah itu banyaknya tugas ataupun kita mengalami prokrastinasi dalam mengerjakan tugas ataupun lingkungan pendidikan yang tidak mendukung seperti itu Mbak Amel. Nah, untuk kasus yang sedang Mbak Amel alami saat ini, faktor mana yang mempengaruhi stres yang Mbak Amel alami? Lebih ke itu, Bu, tugas-tugasnya itu, Bu. Berarti terkait tugas-tugas akademik ya? Iya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai cara-cara mengatasi stres yang mungkin bisa Mbak Amel lakukan untuk bisa mengatasi stres yang sedang Mbak Amel hadapi. Yang pertama mungkin Mbak Amel bisa menciptakan pemikiran positif atas setiap hal yang menurut Mbak Amel itu menjadi tekanan bagi Mbak Amel gitu. Misalkan saat Mbak Amel melaksanakan banyak tugas atau memperoleh banyak tugas, ketika Mbak Amel berpikir bahwa tugas tersebut akan menjadi tekanan dan tantangan yang berat bagi Mbak Amel, alih-alih Mbak Amel bisa berpikir bahwasanya, saat mengerjakan tugas ini, saat saya memperoleh tugas sebanyak ini, berarti kemampuan saya akan meningkat. Seperti itu Mbak Amel. Berarti di saat saya memperoleh tugas sebanyak ini, berarti pengajar saya tahu bahwa saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengerjakan tugas secara lebih tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, apakah bisa dipahami Mbak Amel? Bisa, Bu. Nah, kemudian yang hal terpenting yang bisa kita pikirkan saat menghadapi stres adalah stres itu merupakan suatu reaksi yang normal bagi tubuh kita. Jadi, kita tidak perlu merasa sangat panik saat merasakan stres ataupun gelisah, karena hal tersebut normal terjadi pada banyak orang. Seperti itu, Mbak Mel. Iya, Bu. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Amel. Setelah saya beri contoh tadi, menurut Mbak Amel, apalagi yang bisa Mbak Amel pikirkan saat Mbak Amel
merasa tertekan dengan tugas yang banyak yang diterima oleh Mbak Amel selama kuliah? Kalau saya sih mungkin gini Bu, ketika ada banyak tugas yang diberikan, ya saya mikir bahwa memang itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, tapi nggak semuanya bisa diselesaikan dalam satu waktu, semuanya ada prioritasnya masing-masing. Jadi ya tugas yang banyak bukan berarti semuanya harus diselesaikan dalam waktu yang sama gitu. Itu kalau menurut saya gitu, Bu. Nah, bagus sekali Mbak Mel. Jadi saya rasa Mbak Mel sudah bisa menciptakan suatu pemikiran positif mengenai cara mengatasi stres. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas mengenai bagaimana pemikiran Mbak Amel tersebut di kemudian hari dapat membantu Mbak Amel dalam menghadapi hal-hal yang secara potensial dapat mengakibatkan stres. Misalkan saat ini kan Mbak Amel sedang menjadi mahasiswa yang sedang berkuliah gitu. Nah, misalkan di saat dalam dunia kerja nanti Mbak Amel menghadapi stres yang sama atau mungkin bahkan stres dengan tingkat yang lebih tinggi dari ini, Mbak Amel diharapkan bisa menemukan suatu pikiran positif atau merestrukturisasi pikiran Mbak Amel agar Mbak Amel menjadi lebih siap dalam menghadapi tekanan yang lebih tinggi tersebut. Seperti itu. Ya, Bu. Nah, ya. Untuk kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan tugas rumah. Karena saya rasa Mbak Mel sudah cukup menguasai mengenai cara mengatasi stres, Mbak Mel dapat mempraktekkan hal tersebut di rumah. Nanti Mbak Mel membuat beberapa catatan mengenai seberapa sering Mbak Amel mengalami stres, kemudian bagaimana cara Mbak Amel mengatasinya. Nah, hal ini bisa Mbak Amel lakukan dalam kurun waktu 1 minggu. Siap, Bu. Ya. Jadi, untuk pertemuan kita yang selanjutnya, kita akan bahas mengenai tindak lanjut cara-cara Mbak Amel yang Mbak Amel gunakan selama 1 minggu ini. Nanti kita akan evaluasi seberapa besar keefektifannya untuk mengurangi tingkat stres yang Mbak Amel alami. Seperti itu. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya, Mbak Amel bisa meluangkan waktu kapan? Di hari yang sama seperti hari ini bisa, Bu. Oh, baik kalau begitu. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi Mbak Mel terkait proses konseling kita hari ini? Cukup, Bu. Sudah jelas. Kalau begitu, pertemuan kali ini kita bisa akhiri ya Mbak Mel? Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu Nurah. Terima kasih juga Mbak Mel atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.